Hello everyone, it's Ariesi. Welcome back to my channel. Ini aku mau ngebahas buku-buku apa aja yang udah aku baca dan aku selesaikan di bulan November 2021. Tadinya, jadi November ini aku baca 7, aku nggak bisa bilang 7 buku, sebut aja 7 judul karena aku baca, tadi udah aku kasih tahu aku baca 3 buku fisik, 2 novelette dan 2 novela kalau nggak salah. Jadi ada 7 title. Jadi kita mulai. Buku pertama yang aku selesaikan adalah Percy Jackson and the Olympians by Rick Riordan. Ini buku pertamanya, The Lightning Thief. Aku nggak tahu apakah aku harus menjelaskan ini. Kayaknya banyak yang udah tahu Percy Jackson ini sebenarnya tentang apa. Tapi buat yang belum tahu, secara garis besar Percy Jackson ini tadinya anak biasa-biasa aja gitu loh. Dia trope-nya The Chosen One dan tiba-tiba dia mendapati setelah kejadian-kejadian aneh dan berbahaya yang dia alami, dia mendapati bahwa dirinya adalah demigod, setengah dewa. Perihal orang tua dewatanya siapa, kalian lihat sendiri, kalian baca sendiri di sini, atau mungkin kalian juga udah tahu sih. Dan mulai dari sana dia juga di sini ada apa sih? Dia tuh kayak perkemahan blasteran ya, iya kan? Ya, aku lupa. Perkemahan blasteran dan di sana juga dia punya kabin sendiri-sendiri tergantung orang tua dewatanya siapa, dan dia juga di sana dapat teman dan dapat musuh karena anak-anaknya Ares tukang bully. Oke, jadi dia juga nggak cuma segitu aja sih ceritanya, dia juga nanti akan mendapatkan petualangan seru dengan 2 sahabatnya, Grover dan Annabeth, yang bisa kalian baca sendiri di sini. Ini juga udah difilmin, cuman akunya aja yang baru niat baca sekarang gitu loh. Ini sebenarnya reread BTW, ini sebenarnya reread karena tadinya aku udah baca yang The Lightning Thief, tapi karena aku baru beli box setnya, udah nggak baru sih, udah lumayan lama beli box setnya yang cover baru, jadi aku pengen nerusin baca. Cuman karena aku udah lama banget baca, sejak aku baca The Lightning Thief, jadi The Lightning Thief-nya aku reread, aku baca ulang. So, aku suka banget gaya bahasanya Rick Riordan, dan yang aku suka di sini adalah, ini sebenarnya bukan spoiler, tapi di buku ini ceritanya mereka tuh benar-benar melindungi hewan-hewan liar. Ada adegan di mana pokoknya ada unsur perlindungan untuk hewan liar, dan aku suka banget adegan itu. Dan aku juga suka apa ya, detail-detail petualangannya Percy dan Annabeth dan Grover, dan pokoknya perfect. Dan gaya bahasanya Rick Riordan terutama, kayaknya Rick Riordan juga selain terkenal dengan serial terkenal dengan series mitologi Yunani ini, dia juga terkenal dengan gaya bahasanya yang enak banget untuk dibaca gitu loh, hilarious kalau menurut aku, dan bikin ketawa juga sih kadang-kadang. Jadi aku suka aja sama gaya menulisnya Rick Riordan gitu loh, sangat kocak. Kayaknya dia juga terkenal dengan gaya menulisnya kan, setahu aku kayak gitu. Kalau nggak salah, kalau salah benerin. So, aku kasih buku ini full 5 out of 5 stars karena buku ini emang well deserved banget, dan it deserve 5 stars. Selanjutnya aku baca Lucky Shot karya Sarina Bowen. Ini short story, jadi bukan novelette, bukan novela, bukan novel. Jadi ini cerita pendek yang merupakan bagian dari seri apa sih nama serinya? Brooklyn Bruisers. Aku nggak banyak yang bisa aku ceritain di sini karena ya kejadiannya cuman sedikit gitu loh. Jadi intinya si karakter cewek, aku lupa siapa namanya, dia bekerja di agensi atlet kalau nggak salah. Kemudian pada hari ulang tahunnya dia diundang atasannya untuk makan malam sekaligus perkenalan dengan atlet-atlet baru yang di agensinya. Aku nggak tahu cara kerja agensi atlet itu kayak gimana. Yang jelas dia makan malam dengan beberapa atlet hoki. Jadi ini termasuk ada sedikit sentuhan sport romance, tapi nggak terlalu banyak karena nggak ada pertandingan sportnya, cuman kayak disebutin aja gitu. Nah, dan dia di situ apa sih, kayak ada sparks dengan salah satu atlet di situ, dan udah aku cuman bisa cerita sampai situ. Ini bahkan
Selanjutnya aku juga baca I Want It That Way by Anne Aguirre. Ini buku pertama dari To Be Trilogy. Tadinya aku mikir kenapa dinamain To Be Trilogy, sharing apartemen. Dan mereka itu tinggalnya di apartemen 2B. Nah, di buku ini bercerita tentang aku lupa nama, Nadia. Jadi Nadia ini dia selain mahasiswa, dia juga kerja sambilan di daycare. Daycare itu kayak tempat penitipan anak gitu loh. Tapi lebih ke apa ya? Aku belum pernah ngeliat daycare, tapi kayaknya daycare itu lebih dari tempat penitipan anak sih. Tapi kayak ada fasilitas-fasilitasnya, dan dia juga ada, kalau di sini juga daycare-nya ada pengajarnya, ada gurunya, terus ada waktu tidur siang dan segala macam. Nah, itu daycare kalau nggak salah sih yang aku baca di sini. Jadi intinya Nadia selain kuliah dia juga kerja di daycare, dan ini single parent romance. Jadi tokoh cowoknya si Tyler ini dia single parent, dia punya dia sebenarnya umurnya masih umur mahasiswa gitu, kayak 24 tahun, tapi dia udah punya anak, dan dia tinggal cuman berdua doang dengan anaknya masih kecil di apartemen di bawahnya apartemen Nadia dan kawan-kawan. Dia tinggal di apartemen 1B. Jadi ya itu anaknya si Tyler dititipin di daycare, dan mereka juga sementara mereka ketemu di apartemen, mereka juga ketemu di daycare, dan mereka ada kejadian-kejadian di mana mereka tuh ya intinya banyak ngobrol dan lantas punya sparks dan segala macam. Aku cuma bisa cerita sampai situ. Secara garis besar gaya menulisnya Anne Aguirre tuh kurang cocok sama aku, karena menurut aku gaya nulisnya tuh kebanyakan tell daripada show. Sementara aku lebih suka apa ya, kayak yang kalau baca buku tuh aku taunya dari sesuatu yang ditunjukkan gitu loh, bukan yang dikatakan. Tapi jadi kesannya si Nadia ini kayak banyak ngomong banget gitu loh, males. Tapi ini tipe-tipe buku yang HEA, Happily Ever After, dan aku cukup suka dengan buku ini. Aku kasih berapa ya? 3 atau 3,5 bintang gitu. Selanjutnya aku baca A Shot with Prince Charming, karya, oh my god, aku lupa. Karya Maggie Dallon. Ini buku 0,5 dari seri yang namanya Fall in Love Like a Princess, kalau nggak salah itu. Jadi ini semacam prequel. Ditulisnya sih prequel novela. Jadi ya berarti ini novela dong. Ini semacam prequel novela yang memulai seri-seri yang berikutnya. Jadi ini ceritanya tentang, kalau nggak salah ini termasuk small town juga sih settingnya. Jadi ceritanya tentang sejumlah anak-anak muda yang selain sekolah, mereka juga kerja sambilan di sebuah jasa penyedia apa ya, prince dan princess untuk ulang tahun anak-anak kecil gitu loh. Aku nggak tahu gimana, mungkin kayak jasa badut ulang tahun gitu ya, tapi kalau mereka ini prince dan princess. Jadi di sana ada anak-anak perempuan, ada remaja-remaja perempuan, remaja-remaja laki-laki, dan mereka kerja sambilan di situ. Dan yang punya agensinya itu ibunya salah satu karakter di sini yang namanya Jackson. Jadi di novela ini diceritakan menggunakan 2 sudut pandang Jason dan sudut pandang Ruby. Jadi sebenarnya ini nih cute banget ceritanya. Jadi Ruby itu sebenarnya anak baru, dia aku nggak tahu dia pindahan dari mana, dia anak baru di situ. Dia juga kerja sambilan di tempat itu tapi sebagai fotografer. Jadi dia nggak jadi princess, dia kerjanya di balik layar. Dan dia tuh suka sama si Jackson. Dan pas aku baca di sudut pandangnya Jackson ternyata juga suka sama dia. Jackson itu selalu memerankan Prince Charming kalau nggak salah. Dan seperti perannya dia emang charming banget, si Jackson emang charming banget. Jadi intinya mereka saling suka, tapi ternyata nggak ada yang tahu. Kayak semua orang bisa lihat kecuali mereka. Trope-nya kayak gitu kira-kira. Dan ini aku nggak bisa cerita banyak
Intinya sih gitu. Aku suka banget sama cerita ini. Kayak pas aku baca tuh, aku bacanya di Google Playbook, dan pas aku baca tuh bener-bener cute, bener-bener sweet, bener-bener adorable, dan aku kasih 5 bintang. Meskipun ini cuman novela yang berupa prequel, jadi kayak buku 0,5 dari seri Fall in Love Like a Princess, tapi aku tetap kasih bintang 5 karena bener-bener aku suka banget sama. Selanjutnya aku juga baca Matched with a Billionaire by Laura Burton. Kalau nggak salah ini juga semacam prequel novela dari seri namanya Billionaires in New York. Kalau nggak salah, Billionaires in New York itu nama serinya. Dan ini prequel novelanya. Nggak banyak yang bisa ceritain di sini, tapi intinya si cewek, aku lupa siapa nama ceweknya, dia itu kalau nggak salah model, tapi juga bukan merangkap sih, kayak dia juga kayak kerja sambilan sebagai caterer gitu loh. Dia kerja di catering, tapi yang bertugas untuk bolak-balik ngebawain makanan, ngebawain minuman dan segala macam gitu kan. Dan di situ dia ketemu seorang billionaire yang aku juga lupa siapa namanya. Sparks happened, kemudian nextnya ada semacam reality show yang dia tuh kayak semacam dating reality show gitu loh. Jadi ada kandidat-kandidat cewek-cewek, ada sejumlah cewek kandidat-kandidat yang bakal mengencani tiga kandidat cowok. Jadi berarti 3 kandidat cewek mengencani 3 kandidat cowok. Dan di situ juga ada app kecocokan mereka tuh sampai berapa persen. Dan ternyata di luar dari kecocokan itu, di luar dari persentase yang sedikit, ternyata si karakter cewek ini ketemu lagi sama si billionaire itu. Dan karena si billionaire itu ternyata adalah salah satu kandidat di situ. Aku cuma bisa cerita sampai situ. Dan mereka pergi jalan, ngedate dan segala macam. Tadinya mereka cuman kayak disuruh untuk coba dong adegan ketemunya kalian ulangin gitu loh, kayak scripted, tau kan? Coba dong adegan ketemunya kalian ulangin. Nah, setelah kencan yang berdasarkan skrip itu, mereka dibebasin untuk kemana aja terserah. Jadi ya mereka kayak ngedate betulan gitu kan. Aku lupa mereka ngapain aja, tapi salah satunya mengingatkan aku sama film apa gitu, aku lupa. Ini juga kalau aku nggak salah ingat sih, aku udah lama nonton film itu. Pokoknya yang main Chris Evans sama Anna Faris. Ada adegan yang mengingatkan aku sama film itu aja sih. Cuman ya nggak semuanya, cuma ada yang mengingatkan aja sama adegan itu. Atau mungkin di film lain. Aku cukup suka, tapi nggak segitu sukanya sampai kasih 4 atau 5 bintang. Aku mungkin kasih 3,5 bintang untuk prequel novela ini. Tapi lumayan. Selanjutnya aku baca As Long As You Love Me by Anne Maguire. Ini buku kedua dari To Be Trilogy, dan ini cerita tentang Lauren. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu bahwa buku-buku di trilogi ini kurang lebih itu terjadi, kejadian-kejadian di dalamnya itu kurang lebih ya, nggak semuanya, tapi kayak kurang lebih terjadi secara paralel gitu loh. Jadi bukan berarti bisa dibaca secara tidak berurutan. Setidaknya kalau kalian mau baca buku 2, kalian harus baca buku pertama. Tapi kalau nggak salah sih, aku udah selesai baca trilogi ini BTW. Tapi buku ketiganya aku selesainya di bulan Desember. Jadi buku ketiganya bakal masuk di Desember wrap up. So, ini cerita tentang Lauren, dan ini best friend's brother romance. Jadi Lauren ini dari dulu naksir sama kakaknya Nadia yang dari buku pertama. Dan intinya kelebihan dari trilogi ini adalah bahwa semua tokoh-tokoh di sini itu mengejar cita-cita mereka gitu loh. Mereka itu punya masa depan cemerlang yang bahkan mereka sendiri yang bahkan tidak mereka sadari. Dan pasangan-pasangan mereka itu di sini selain apa sih? Ada kayak romansnya, mereka juga saling mendukung pasangan masing-masing. Itu merupakan kelebihan dari novel ini, dan yang bikin aku suka sama novel ini gitu loh. Karena kalau
Karena kalau cuman untuk gaya menulisnya aja, aku nggak terlalu betah sama gaya menulisnya Anne Aguirre, terlalu banyak ngomong. Jadi kalau kalian mau baca buku kedua, aku nggak tahu ya, kayaknya mungkin akan lebih membantu kalau kalian baca buku pertamanya dulu. Cuma kalau untuk buku ketiga, serius kalian nggak perlu baca buku pertama. Tapi tetap lebih membantu kalau kalian baca buku pertama. Cuma gitu loh, trilogi ini tuh kalau menurut aku ya, kalau menurut aku ini tebel. 450-an lebih. Dan untuk gaya bahasanya Anne Aguirre ini too much buat aku. Tapi nggak apa-apa, aku kasih ini juga 3,5 bintang. Wait, bentar. Kalau aku kasih buku pertama itu 3,5 bintang, kayaknya aku kasih buku ini 3 bintang aja. Aku kurang suka sama apa ya? Sama relationship. Bukan sama relationshipnya sih yang aku nggak suka. Cuman, yang bikin aku nggak suka adalah buku kedua ini cheesy banget, sangat-sangat cheesy gaya bahasanya. Kayak aku bacanya sampai cringe banget gitu loh. Kayak aku emang suka yang cringy, tapi ini sudah terlalu cringe buat aku. Jadi intinya ya gitu. Also tokoh cowoknya ini serius banget. Dan dia tuh kayak, it's not funny Lauren, it's not funny Lauren. Dude, just fake a laugh and say she's funny. Okay, fake a laugh like you're so funny Lauren. Terakhir aku baca The Piano Tutor karya Anthea Lawson. Ini short story. Wait. Aku lupa ini short story atau novelette, aku lupa. Tapi gak terlalu banyak yang terjadi di sini. Jadi intinya, ini historical romance by the way, tentang siapa sih namanya? Oh my god, aku lupa. Pokoknya si tokoh ceweknya nih, dia seorang Viscountess. Suaminya udah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dan sebenarnya masa berkabungnya dia udah selesai. Jadi di historical romance tuh ada yang namanya masa berkabung. Jadi selama masa berkabung itu dia selalu pakai pakaian hitam, kalau nggak salah kayak gitu. So intinya ini juga single parent. Wait, not very single parent, like single step parent. Karena dia ceritanya dia di sini punya anak tiri. Si Samantha di sini itu anak tirinya si Viscountess. Tapi kayak hubungan mereka ya oke-oke aja gitu loh. Dan nggak ada masalah ibu tiri anak tiri segala macam, nggak ada di sini, nggak ada. Jadi si Viscountess ini masa berkabungnya udah selesai, dan pada suatu hari ada seorang pria datang ke hunian mereka dan bilang kalau dia ditugaskan untuk menggantikan tutor pianonya, menggantikan guru pianonya si Samantha. Samantha ini anak tirinya si Viscountess. Dan dia juga bawa surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu dari sahabatnya si Viscountess itu. Dan ketika si Viscountess itu baca surat rekomendasi itu kan biasanya aku nggak tahu kayak gimana, tapi ya menceritakan kelebihan-kelebihan profesional si orang tersebut kan. Tapi surat rekomendasi di sini tuh kayak, kamu kan udah single, masa berkabung kamu sudah berakhir. Nah, di sini nih si tokoh utama prianya ini loh disebutin sama si sahabatnya di dalam surat rekomendasi itu. Nah, dia juga single. Dan isi surat rekomendasi itu kayak geli banget. Jadi kayak kita ngebayangin dong kalau orang yang nyimpen surat rekomendasi itu ngebaca surat rekomendasi tentang dia yang kayak gitu kan. Jadi menurut aku lucu aja. Dan intinya dia jadi guru pianonya si Samantha, anak tirinya si Viscountess itu, menggantikan guru piano yang lagi liburan, pokoknya lagi nggak bisa ngajar. Oke, jadi sampai situ ya udah. So, jadi itu tadi 7 judul yang aku baca di bulan November. Kayaknya lega banget udah bikin video wrap up. Mungkin nanti aku masih bakal bikin video lagi. Nggak tahu tapi kapan. Karena aku sekarang kayak cuman pengen baca buku. Relate nggak sih kalian? Kayak kadang-kadang kalian tuh nggak pengen bikin apa-apa gitu loh. Kalian tuh cuman pengen menjalani personal life, atau cuman pengen rebahan, atau cuman pengen scrolling social media, cuman pengen baca buku gitu loh. Dan nggak pengen filming apa-apa. Kemarin tuh aku ngerasa kayak gitu banget. Jadi makanya
video wrap up ini sangat-sangat terlambat, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke. So, itu dia tadi 7 buku yang aku baca di bulan November. Kasih tahu aku kalau kalian udah pernah baca salah satu dari ini, dan bisa kalian drop di kolom komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. I'll see you on the next one.